Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Njang Jamaluddin SPDI, guru SD Negeri Cilangkap 1. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Izinkan pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini untuk menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Refleksi kali ini saya menggunakan model 4C, yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Apa itu connection? Yaitu pertanyaan apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP. Untuk challenge-nya, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Untuk konsepnya, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Keempat, C. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan anak dan PTK di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Di mana pada materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Berikutnya adalah challenge. Terdapat materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini? Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara perilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata itu kurang tepat. Berikutnya adalah konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan siswa dan PTK di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan atau disebut pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut kesadaran diri, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau disebut keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, pembelajaran sosial emosional ini dapat dicapai dengan cara 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang mencirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas serta bermakna dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial emosional akan memberikan fondasi kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai ranah kehidupan mereka di luar akademik, termasuk
Berikutnya adalah C. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri saya. Ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa dalam setiap pagi sebelum pembelajaran. Kemudian mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Berikutnya, akan menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran, sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Kemudian, di sekolah, saya akan melakukan perubahan. Di antaranya, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan melakukan pembahasan, pemahaman, dan penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan dan diterapkan di kelas kepada rekan-rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.